Oke, halo guys. Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas ya, guys. Oh, udah mulai di join nih. Nice, nice, nice. Oke, bentar ya guys ya. Oke, hari ini kita akan bahas untuk kita mulai digital marketing ya, yang kira-kira sesuai dengan bisnis kamu. Itu kita akan mulai dari mana dulu. Nah, jadi hari ini kita akan undang Roy Lee ya, dari Digipreneur dan iBrand.id, yang juga founder dari RJ Group, dan kemudian juga akan join Step Zero. Nanti akan dibawakan oleh Alfred. Kita undang dulu. Oke. Oh, Mr. Ray udah hadir ya. Wih, tes. Wah, suaranya kok hilang ya? Bentar. Nggak tahu. Aku keluar dulu deh. Halo, halo. Bro Lab. Halo, halo. Coba aku keluar dulu ya. Oke. Guys, mungkin bisa kasih tahu suara gue masuk nggak? Kalau belum masuk, tolong saya kasih tahu deh. Suara nyeret nggak ada. Oke. Oke, baik. Mungkin tadi belum disetting ya. Oke. Oke. Kalau sendirian masuk, oke. Waktu ada yang join nggak masuk, oke. Kalau gitu, coba kita tes ya. Ini gue pakai headset biasa nih. Kita tes dulu. Kenapa ya? Kok nggak bisa ya? Oke. Gimana bro? Udah masuk suaranya bro? Oke, masuk. Masuk. Nah, ini masuk nih. Oke. Iya. Kayaknya perlu di setting ya. Tadi waktu join bertiga suara gue hilang ya. Apa kata TWS ya? Oke. Iya, tadi sempat hilang tadi. Sempat hilang tadi ya. Oke. Apa kabar, Bro Lab? Apa kabar bro? Sehat bro? Sehat-sehat? Sehat ya. Nice. Luar biasa. Alfred gimana, sehat juga? Sehat-sehat. Mantap. Oke. Nah ini nih hari ini kita bakal bahas buat teman-teman mungkin yang baru mulai bisnis gitu kan di kala pandemi kayak gini, atau mungkin
baru mulai bisnis tapi oke nih aku mau mendigitalkan bisnisku nih gitu kan. Tapi bingung startnya harus mulai dari mana dulu gitu ya. Nah ini teman-teman kita akan bahas itu hari ini. So mungkin bisa perkenalan dulu ya sebelumnya ya. Dari apa? Bro Roy dulu mungkin mau kenalan diri. Boleh. Halo teman-teman. Thank you buat waktunya dari Bro Le sama Bro Albert, luar biasa. Saya kehormatan ada di sini sama entrepreneur startup ini ya. Maka nama saya Roy ya, Bro Roy dari Surabaya. Kebetulan background saya pengusaha ya, pengusaha multibisnis, dan satu bisnis saya yang kolaborasi dengan F0 adalah a brand ID. Jadi nanti mungkin kita akan ngomongin tentang digital marketing, kita akan sedekah ilmu ya, kita akan bagi-bagi ilmu pada teman-teman yang ada di sini. Nah, apalagi di sini ada dua founder startup. Nah, salah satunya katanya mentor 1000 startup digital, luar biasa. Itu saya belajar di situ juga nih, bro. Oh gitu ya. Dua-duanya kayaknya Pak. Apa? Dua-duanya bro. Iya, jadi itu ya background saya. Kita jadi lebih banyak bisnis saya ke arah online sekarang. Ya awalnya bisnis online ya. Jadi kita di EJ Group ini portofolionya ada distribusi ya kan, ada startup, lalu ada perumahan ya. Jadi kita bikin satu unit, ada market juga ya. Jadi tapi yang menarik adalah ketika kita mandiri di tahun lalu ya, kita udah masuk tahun kemarin ya. Maret ini kan 1 tahun Indonesia kena pandemi. Tahun. Ya ulang tahun coronanya tapi ya. Betul ya. Juga selain selamat ulang tahun ya buat corona, kita juga ngucapin ada baiknya juga ya. Karena gara-gara corona ini percepatan industri IT itu luar biasa ya. Saya akui banget ya. Luar biasa. Tiba-tiba orang yang dulunya nggak punya knowledge pengetahuan tentang yang namanya startup atau digital marketing, mendadak itu rame banget. Orang-orang belajar tentang digital marketing, orang-orang belajar tentang startup, orang-orang belajar tentang gimana sih jualan online itu seperti apa. Nah, buat teman-teman yang seperti itu ya mau gimana lagi, karena situasi tidak mendukung ya. Orang jualan toko-toko kita lihat kiri kanan kita banyak sekali yang kalian tutup ya. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar online. Dan itulah kenapa bisnis saya juga ada yang online ya. Kita ada kosmetik, ada aplikasi ya, aplikasi, lalu ada edukasi juga. Jadi kita giatin yang online ya. Jadi WFH itu bukan membuat kita malah menjadi makin santai, tapi makin produktif ya, makin sibuk ya alias ya. Itu mungkin ya perkenalan tingkat dari saya ya. Saya yakin background dari Bro Led sama Bro Albert ini tidak kalah hebat ya. Yang seharusnya belajar dari mereka ini ya. Oke, thank you bro. Oke. Itu perkenalan saya, Bro Led. Oke, thank you bro. Oke, jadi ini hari ini selain saya sama bro ya, jadi ada satu tamu tambahan gitu kan. Jadi salah satu ini bukan salah satu ya, ini tim saya di Step Zero, jadi juga foundernya Step Zero yang satunya. Cuma biasanya dia lebih suka di balik layar, gitu kan. Tapi kali ini dia menampakkan diri di sini. Jadi mungkin sekalian Bro Alfred memperkenalkan diri dulu biar teman-teman juga pada kenal nih. Oke, selamat malam teman-teman semua. Lumayan nih yang join. Aku Alfred Baldwin. Kita berdua bangun Step Zero ini sama Led, sama tim juga di sini. Fokusnya kita ke digital marketing, lebih ke yang traffic base. Jadi kita punya value proposition itu transform your sales into scalable system. Jadi yang tadinya mungkin kita udah dijual di bidang digital nih, tapi kalau kita nggak punya database-nya, kita nggak bikin lead generation-nya, kita nggak bikin funnel-nya,
kita misalnya jual di marketplace kayak gitu, terus marketplace itu collapse atau di ban kayak yang akhir-akhir ini lagi rame juga kayak gitu kan. Terus itu collapse marketplace-nya, udah kita nggak bisa kemana-mana. Nah itu kita mencegah yang seperti itu di Step Zero ini supaya sales-nya itu bisa sustain dan terbentuk sistem yang bisa di scale up lebih jauh lagi kayak gitu. Itu sih kalau dari Step Zero. Thank you. Oke, kalau perkenalan dari gue mungkin singkat aja ya. Jadi gue late, mungkin teman-teman di sini yang dari followers gue udah sering tahu juga ya. Yaitu gue founder dari Step Zero, digital marketing agency. Jadi kita mau langsung aja. Di sini kita akan lanjut bahas materi kita hari ini. Oke, nah materi kita hari ini kan soal kalau misalnya ada orang yang mau mulai untuk bisnis gitu ya. Dan dia mau mendigitalkan bisnisnya gitu kan. Setiap bisnis ini kan bisa beda-beda ya kebutuhannya. Startingnya harus dari mana gitu ya. Nah, mungkin sebelumnya kita mau sedikit nanya dulu pengalaman dari Bro Roy maupun dari Alfred gitu kan. Selama ketemu klien selama ini ya, ada keanehan-keanehan apa nih? Request yang seperti apa? Yang sebetulnya nunjukin kalau klien itu banyak yang sebetulnya nggak begitu ngerti soal digital marketing itu seperti apa. Ya, kita pasti pernah ketemu juga kan klien-klien yang tiba-tiba datang minta saya mau ngiklan gitu kan. Tapi ternyata dia banyak hal yang nggak dipersiapkan atau mungkin bisnisnya dia tidak cocok untuk diiklankan misalnya kan. Nah mungkin ada cerita sedikit contoh-contoh klien yang pernah datang, mungkin Tito Roy dulu. Iya betul ya. Jadi pengalaman kita di Abrand ya, di abrand.id, klien-klien yang datang itu tiba-tiba mereka minta ini loh, budgetku ini sekian, ya kan? Budgetku sekian, aku mau produkku laris ya. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai digital marketer ya, kita immerse. Sebenarnya produk laris itu bukanlah masalah dari budget kita iklan kita berapa ya. Tapi harusnya dibenerin dulu ya, dibenerin dulu, funnel kita dibenerin, ya kan, landing page kita dibenerin. Jadi jangan sampai ketika kita ini loh, budget iklanku aku udah nyiapin 20 juta, aku udah nyiapin 30 juta ya, aku mau produk laris ya. Kita udah genjot iklanin ya, kita udah iklan di IG, kita udah iklan di Facebook Ads, udah iklan di Google Ads ya, sebutannya kan media buying ya. Saya belajar dari Blue Lane katanya sebutannya media buying ya. Nah, kita udah media buying ya, udah keluarin budget segitu, ternyata yang terjadi adalah produk kita tetap ada di gudang ini. Kenapa? Karena ketika budget itu digelontor begitu saja tanpa ada funnel yang memadai, misalnya landing page-nya udah bagus belum, terus juga copywriting-nya di landing page sudah bagus atau belum gitu. Lalu selain itu, selain iklan untuk ads kan juga ada yang namanya ini ya, SEO ya. SEO-nya udah benar belum? Jadi organik jalan dan juga yang untuk ads juga jalan. Jadi dua-dua ya. Selain itu juga sebenarnya orang kalau produk itu mau dilarisin atau enggak, sebenarnya hal paling utama kalau saya sih biasanya untuk mereka kasih advice kepada mereka yang mau jualan. Sebenarnya hal pertama itu adalah riset produk yang benar dulu. Jadi riset produk nomor satu. Jadi bukan cari supplier terus cari reseller, bukan, tapi riset produk yang benar dulu ya. Nah, ini ada beberapa poin penting ya. Ada beberapa poin penting yang sering saya kasih advice buat mereka-mereka yang misalnya mau berjualan ya kan, mau berjualan online atau bingung pilih produk ya kan. Ini ada beberapa kategori ya. Yang pertama adalah produknya kecil. Nah, ini penting banget ya. Produknya itu kecil. Jangan tiba-tiba mau jualan online produknya misalnya berat ya. Furniture ya, so sorry ya, teman-teman yang jualan produk-produk elektronik, furniture yang berat-berat, itu susah untuk dijual dengan online. Kenapa? Karena terbatas ya, beratnya berapa ya kan, lalu juga ekspedisinya juga mahal. Lalu itu yang pertama ya, jadi produknya harus kecil. Yang kedua, produknya harus harganya mahal ya. Jadi satu produk itu kalau bisa ratusan ribu. Jangan satu produk ini cuman 50.000, 40.000 ya, jangan ya. Jadi sekali misalnya produknya tapi ratusan ribu, itu lebih bagus ya. Yang ketiga adalah mudah habis, repeat order. Jadi jangan sampai
kita jualan produk, itu yang enak adalah ketika kita jualan produknya itu dipakai 1-2 minggu habis. Ya. Jualan lagi dipakai 1-2 minggu habis. Nah, itu bagus banget ya. Dan yang terakhir adalah tidak ada luasa produknya. Jadi jangan sampai kita misalnya jualan makanan ya. Ada klien misalnya jualan makanan ya, budgetnya udah sekian ya. Tapi mau iklannya go nasional, keliru. Ya kan? Mau go seluruh Indonesia, keliru ya. Mungkin maksimal ya cuman kecil-kecil aja ya. Kalau misalnya di Jakarta ya antar Jakarta aja, di Surabaya ya Surabaya, Sidoarjo. Itu pun juga makanannya udah nggak panas lagi gitu. Jadi terbatas. Jadi riset produk itu penting. Sebelum kita pikir kita mau gelontorin duit, gelontorin iklan ya kan di Instagram di ini. Nah, kita harus tahu produk kita ini cocoknya untuk apa. Lalu juga misalnya produknya produk kayak komoditas ya. Saya ada startup ya, officelio.com. Itu kan jualan kertas ya. Itu nggak bisa diiklanin Instagram, nggak bisa diiklanin Facebook. Karena tiap channel distribusi, tiap channel media sosial itu berbeda ya. Jadi kalau misalnya untuk Instagram, untuk Facebook ya kan itu adalah impulse buying. Cocoknya adalah produk yang impulse buying. Contohnya fashion ya kan, lalu juga suplemen dan lain-lain ya. Tapi kalau produknya komoditi base atau B2B banyakan itu lebih cocok ke Google. Nah, jadi teman-teman kadang jangan ngawur ya. Saya punya bisnis ini, tapi mau diiklanin di Instagram dan Facebook. Nggak semua bisa diiklanin di Instagram sama Facebook. Kita digital agency, kita jujur ya. Bro-bro yang ada di sini, ya kan, termasuk kita ini jujur ya. Jadi ada produk yang cuma bisa media buying di Instagram, ya kan, bisa media buying di Facebook, ada yang cocoknya cuma di Google. Nah, jadi itu sih yang sebagian besar, yang banyak, ya kan, yang request yang agak kurang paham, kurang terregulasi dengan benar tentang yang namanya digital marketing. Itu kalau di saya. Mungkin kalau dari Bro Albert ya, harusnya lebih banyak ini. Request dari teman-teman ini. Alfred mungkin bisa cerita, Alfred. Nanti nggak apa-apa. Ada beberapa sih kalau di kita itu biasanya rata-rata tuh gini. Mas ini saya udah pernah kok ngiklan gini, tapi kok nggak ada yang beli ya kayak gitu. Terus kita tanya iklannya di mana? Di Instagram. Call to action-nya kemana? Ya ke IG saya mas kayak gitu. Ya, terus gimana mau beli kayak gitu? Maksudnya kayak di Instagram aja nggak tertata, terus isinya cuma postingan produk semua kayak apa yang membuat customer itu begitu lihat iklan itu belum juga misalnya materi iklan itu sendiri kurang ngehook kayak gitu. Ya udah pasti di scroll aja, nggak akan orang masuk sampai ke Instagramnya dia kayak gitu. Terus juga terkait dengan budget kayak gitu. Kita mau ngiklan mas, kita mau bikin website yang orang nanti bisa beli ke situ mas. Terus nanti langsung otomasi pakai payment gateway gitu, biar admin kita udah nggak bingung lagi, pembelian juga bisa langsung terekap ya. Langsung kita tanya. Belum ke budget nih ya, kita tanya langsung produknya marginnya berapa? 5.000 mas. Langsung tepok jidat gitu. Padahal untuk iklan konversi sendiri budgetnya jelas per konversinya aja jauh di atas itu kayak gitu. Paling yang kayak gitu-gitu. Terus misalnya ya klasik contoh lainnya adalah ketika mau ngiklan nih, budget produk ditanyain produknya ini mau dijual ke siapa? Ya seluruh orang yang pakai handphone mas, mereka kan pasti tahu nanti kalau kita ngiklan produk kita gitu. Kayak gitu-gitu paling. Itu sih kalau kisah-kisah unik ya di dunia digital marketing. Kebanyakan malah dari ini ya, datang itu dalam keadaan, terutama mostly yang UMKM, datang dalam keadaan secara bisnisnya sendiri sebetulnya belum clear. Ya kan, kayak customer segmennya siapa gitu kan. Jadi kayak tadi itu datang tiba-tiba produknya misalnya ada yang kemarin ya, kita sempat ketemu produknya itu beras gitu kan. Gitu. Nah, produknya beras. Nah, terus diasumsi dia semua orang kan makan beras. Jadi seluruh pengguna di internet dia akan bisa makan beras. Gitu. Padahal kan sebetulnya nggak seperti itu. Bahkan ketika produk kita bisa digunakan oleh banyak orang, katakanlah ini startup yang udah gede sekarang ya. Kita sebut aja nih, misalnya ada Shopee, terus ada Tokopedia, terus ada Gojek, ada Grab or anything gitu kan.
startnya juga mereka nggak jadi super app yang melayani semua orang. Mereka kayak tetap milih satu early adapter yang akan membeli produk mereka pertama, kira-kira siapa, itu kayak sengaja dipilih dulu dengan tujuan supaya jalur distribusinya itu tidak makan biaya yang besar. Jadi katakanlah kalau misalnya dia fokusnya untuk, oh ini produk ini dibuat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan gitu kan, berarti kan jelas jalur distribusinya, marketingnya harus datang kemana, kalau mau iklan targetingnya juga jelas gitu kan. Sehingga istilahnya dana habis betul-betul untuk satu jalur itu. Gitu. Nah, kebanyakan yang datang itu mereka nggak siap. Jadi dari sisi bisnis aja belum betul-betul ready, tiba-tiba udah mau iklan. Sehingga kadang-kadang banyak yang kita tolak juga. Karena banyak yang itu tadi ya, dari segi customer segmennya belum jelas. Terus datang juga kadang-kadang itu dalam mindsetnya dia memang ini sih, baik hati ya, terlalu baik hati. Pengennya itu memberikan yang paling murah ke semua orang, gitu kan. Jadi dia, oh ada mas kompetitor kita begini harganya lebih mahal, saya bisa lebih murah gitu kan. Nah padahal kompetitor itu bisa jadi lebih mahal karena dia ngitung sebetulnya biaya-biaya yang lain itu berapa. Misalnya kalau saya ngiklan habis dananya segini, oke yang buat ini saya habis dana segini, totalnya segini, berarti saya harus menaikkan harga produk saya sebesar segini. Maka dari itu proses bisnisnya bisa berjalan karena dia naikin harganya. Contohnya tadi yang diceritain sama Alfred, kita kalau misalnya mau pakai iklan nih, iklan conversion aja, di rata-rata bisa habis sampai 15.000 per satu pembelian, per satu akuisisi gitu kan. Sementara dia marginnya atau keuntungan itu cuma 5.000 rupiah. Berarti kan sudah jelas minus dari awal ya. Sebelum campaign udah kelihatan kalau itu bakal minus gitu kan. Jadi ya jangan gitu. Justru jangan start dari situ. Atau kalau misalnya mau iklan, kita harus menggunakan objektif-objektif yang tidak langsung ke penjualan, tapi misalnya ke awareness dulu, tapi nanti dia harus misalnya nih kayak hybrid ya, digabung dengan berarti habis datanya masuk, database masuk, harus marketing dia harus follow up. Dengan begitu biaya iklannya lebih rendah, tapi dia bisa harus mempersiapkan hal-hal yang lain. Misalnya kalau yang follow up tadi tenaga marketingnya udah tahu nggak cara nawarin yang bener gimana gitu kan, karena titik konversinya terjadinya di situ. Itu yang banyak banget kejadian ya di klien-kliennya kita. Nah, itu salah satu bisnisnya belum ready. Gimana? Salah satu filosofi kita kasih nama step zero kayak gitu. Jadi sebelum melangkah ke langkah pertama untuk campaign, step zero-nya itu kita pasti secara, kalau ada UMKM atau teman-teman yang mau campaign yang kondisinya masih seperti itu, produk atau bisnisnya, kita pasti nawarin buat bantu ngulik kayak gitu, gimana sih enaknya nih, ini bisnis value-nya apa sih, kita bantu angkat apa sih yang bisa disorot supaya barang ini bisa terjual kayak gitu. Tentu menggali tapi ya. Iya, bantu menggali. Betul. Kalau mikirin bisnisnya aja ya. Iya. Betul. Jadi memang harusnya itu kita ini ya, di awal juga ketika ketemu dengan klien itu kita melakukan yang namanya check up ya. Jadi istilahnya kalau dokter ya, itu kita dia tokonya seperti apa sih. Jadi kita lihat cek dulu ya, etalase tokonya seperti apa, etalase websitenya itu kan, kalau misalnya toko atau e-commerce kita atau toko online kita atau landing page kita itu kan ibaratnya kalau di dunia offline itu kan ibaratnya sebagai etalase toko ya. Nah, terkadang UMKM itu kalau bikin yang namanya etalase toko, itu serampangan. Jadi, tidak maksimal. Jadi, fotonya seadanya, ya kan, lalu juga kategori produk, ya kan, lalu juga yang namanya deskripsi juga seadanya. Nah, harusnya poin-poin seperti itu kan bisa dimaksimalkan ya. Contoh, misalnya kita masukkan SEO juga di deskripsi, ya kan, itu dimaksimalkan. Lalu juga foto-fotonya yang bagus, testimoninya cukup, ya kan. Lalu dilihat dari atas sampai ke bawah, itu alurnya enak ya. Jadi produknya ada, fotonya seperti ini, ya kan. Sertifikasi kayak BPOM dan lain-lain juga ada, testimoninya seperti ini. Baru ada CTA di sana, call to action ya. Jadi sebenarnya kayak gitu dibenerin ya. Lalu juga benar katanya tadi dari Bro Lid ya, setelah orang ya yang lihat yang landing page-nya, ketika dia nggak jadi beli, itu follow up sistemnya juga harus ada. Follow up bisa melalui WA ya kan. WA pun bisa manual atau pakai robot ya. Kalau di kita pakai robot ya. Jadi di WhatsApp secara otomatis. Nah, selain itu juga ada email ya. Email marketing juga bisa jadi salah satu poin untuk follow up ya.
Jadi sebelum dia beli, sebenarnya kan kita bisa tarik database-nya dia ya. Jadi namanya dia, emailnya dia, nomor WA-nya dia. Tujuannya apa? Ketika kita keluarin budget untuk iklan, itu nggak sia-sia. Jadi berapapun budget Betul. yang kita keluarin, itu benar-benar jadi yang namanya leads ya. Leads ada yang transaksi ketika dia melihat produk yang bagus, dia langsung transaksi hari ini ada. Ada lead juga yang ketika dia lihat, oh S-nya ini menarik ya, tapi dia pikir-pikir dulu, beberapa hari kemudian baru bayar ya, transfer. Ada juga seperti itu. Ada juga yang lihat, tapi nggak transfer-transfer juga ada. Tapi tanya terus ya. Betul, ya, tanya-tanya Tanya-tanya aja, mulu ya. cek informasi terus. Ya. Tapi ketika kita melakukan itu ya, kita capture leads-nya, ya kan, itu artinya setiap budget iklan yang kita keluarin, itu sama sekali tidak sia-sia. Kenapa? Karena semuanya berupa database. Entah data yang bisa kita analisa, atau data berupa leads. Kan kita, kalau digital marketer ya kan, digital agency yang dilihat itu adalah customer value ya. Jadi, value dari customer itu kan belinya nggak cuma hari ini aja. Mungkin dia bisa repeat order lagi. Atau kita tawarin lagi produk yang lebih mahal ya kan. Jadinya kan bisa, akhirnya mungkin diharapkan cuma beli margin kita ya, misalnya 100.000 ya kan. Dia beli beberapa produk repeat order, akhirnya jadi 500.000 ya. Ternyata terus, ketika kita ada produk yang lebih mahal, produk ada yang premium, dia ambil terus sama dia. Jadi mungkin 1 tahun dia bisa berapa juta. Padahal kita iklannya mungkin 15.000 ya untuk capture datanya dia. Jadi sebenarnya nggak sia-sia sih. Kalau dibilang boncos, itu boncos cuma untuk campaign pertama aja. Tapi campaign-campaign berikutnya itu kan ada gitu loh. Asal kita, sekali lagi benar yang diomongkan Bro Led sama Bro Alfred ya. Follow up-nya benar ya. Lalu jadi back system di belakangnya itu ada, dan itu sudah sistem, udah tersistemasi ya, dan itu tugas digital agency ya seperti kita. Di sini ada digital step zero ya kan, dan juga ada brand.id. Ini tugas kita untuk edukasi lah, edukasi teman-teman supaya bisa campaign-nya itu nggak boncos ya. Kalau bisa langsung profitable di awal. Itu kalau dari saya. Jadi sebetulnya satu mindset yang mungkin juga teman-teman yang lain perlu paham juga, bahwa ketika kita sudah mulai masuk ke sebuah campaign digital, kayak tadi ya, Roy sempat jelasin gitu kan, bahwa sebetulnya itu kita cuman di awal kelihatan ada boncos, tapi sebetulnya kita tidak benar-benar bakar duit begitu saja gitu kan, karena kita ketika kita mau campaign, kita sebetulnya sudah mempersiapkan yang namanya tadi istilahnya untuk menangkap leads-nya. Jadi teman-teman yang mungkin di sini belum familiar sama istilah leads ya. Leads itu dalam bahasa Indonesia artinya prospek, gitu kan. Nah mungkin teman-teman kalau misalnya pernah ngalamin masuk ke suatu website, gitu kan, terus ditawarin apapun, ya kan, dapat voucher gratis atau misalnya ebook gratis dan segala macam gitu. Masukkan nama dan email Anda atau nomor telepon Anda gitu. Nah itu leads itu seperti itu, ya kira-kira. Leads itu bentuknya seperti itu. Artinya, kalaupun pada saat itu, misalnya nih, kita bikin copywriting-nya, jadi penawaran produk kita nggak terlalu bagus, klien nggak beli, gitu kan. Tapi sudah ada traffic yang datang ke sana, artinya kita tidak mau traffic itu terbuang sia-sia kan. Gitu. Kita tidak mau traffic itu kayak mubazir, gitu. Supaya tidak mubazir, siapapun yang datang, kalaupun tidak beli, harus ada database yang masuk. Maka dari itu dikasih yang tadi, gitu kan. Kalau kita ngomongnya lead magnet, gitu, magnet untuk mendapatkan leads, gitu kan. Kita sediakan itu, jadi ada database yang kita pegang, sehingga nanti kalau misalnya karena kita tuh, oh penawaran kita yang kemarin jelek, ternyata nggak ada yang beli, gitu kan. Kita gantiin copywriting, settingan sales page-nya, kata-katanya kita ganti, kita perbaikin sehingga menjadi lebih menarik, gitu kan. Yang campaign selanjutnya, kita bahkan tidak perlu untuk spend biaya iklan lagi. Kenapa? Karena kita sudah pegang database mereka, tinggal di blast, gitu kan. Bisa di email blast biasa, gitu kan, secara manual, atau misalnya mau pakai autoresponder, gitu kan, or anything, tapi yang jelas, semua traffic yang datang, kita bisa menghubungi mereka kembali, gitu poin. Sehingga campaign kita yang pertama, meskipun tidak ada yang beli, bisa jadi itu bisa tertutup di campaign yang selanjutnya. Karena kita sudah punya database-nya, gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Mungkin dari Alfred ada mau nambahin something? Iya, sama itu juga ya. Mungkin yang harus diperhatikan juga customer journey-nya. Oke. Jadi kayak kita pasti tahu mulai dari behavior sih.
Jadi tiap-tiap customer di tiap-tiap niche atau ceruknya itu pasti juga beda-beda stylenya. Kayak misalnya tadi juga eh Ko Roy bilang oh, barangnya tuh nggak bisa gede kalau dijual di apa kalau mau dijual di apa di digital kayak gitu. Ya memang kalau misalnya pembeliannya secara langsung gitu memang terasa nggak masuk akal karena customer journey-nya misalnya nih let's say Mobil kita misalnya. lihat ya orang beli mobil, orang jual mobil gitu kan nggak mungkin misalnya lihat di OLX gitu terus murah nih mobilnya cuma 200 juta beli gitu langsung terjadi pembelian di situ kan nggak mungkin. Pasti orangnya ke showroom lihat-lihat kayak gitu tapi memang dapat dari situ itu kita ngiklan terus mereka datang ke showroom lalu di follow up kan oleh salesnya. Nah itu customer journey juga mesti diperhatikan di apa ya di tiap customer journey dan behaviornya di tiap produk itu mesti diperhatikan. Oh oke, ini bisa langsung nih terjadi pembeliannya di website. Oh yang ini mesti hybrid nih karena produknya orang mesti datang dulu atau orang mesti di follow up dulu kayak gitu tergantung produknya gitu sih. Jadi mungkin saya mungkin mau memperjelas aja sih yang tadi dibilang sama Afrik karena mungkin karena kita agensi ya kita udah keseringan pakai istilah-istilah digital marketing gitu kan. Iya. Apa namanya? Tapi mungkin di sini ada beberapa yang betul-betul baru. Jadi mungkin gue cuma mau menjelaskan. Kayak tadi ya, yang dimaksud customer journey adalah teman-teman bisa membayangkan, membayangkan tingkah lakunya customer ini ketika membeli produk teman-teman seperti apa. Jadi misalnya kayak tadi ya, contohnya yang dipakai sama Alfred, orang beli mobil gitu kan. Kan nggak yang, wah aku mau beli mobil nih gitu kan. Meskipun dia punya duitnya nih, terus lihat, oh ada mobil nih 500 juta gitu. Nggak tiba-tiba yang, wah lucu nih mobilnya 500 juta, beli gitu kan. Nggak seperti itu. Tapi tetap pada akhirnya, meskipun dia yakin sama produknya, dia akan tetap memilih untuk, oke, saya lihat produknya di sini, tapi saya tetap datang ke showroom. Gitu kan. Nah, atau misalnya, kayak gini ya, contoh lain, misalnya produknya adalah servis direct mobil, misalnya. Servis direct mobil. Nah, kita harus tahu, orang yang butuh direct mobil itu, kira-kira customer journey-nya seperti apa? Gimana cara dia mulai dari menginginkan produknya sampai menikmati produknya seperti apa? Itu yang harus dipikirkan. Misalnya kalau mobil saya lagi mogok, kemudian saya butuh mobil saya diderek, gitu kan. Apa yang saya lakuin? Pasti akan browsing, ya kan? Derek mobil 24 jam misalnya. Gitu kan. Nah, artinya cara dia menemukan suatu produk itu, gitu kan, menemukan jasa itu sampai dia menikmati jasanya, itu caranya seperti itu. Oh, saya browsing dulu. Browsingnya di mana? Browsingnya di Google. Nah, ada keywordnya kan, bukan di Instagram kan, tapi di Google, gitu kan. Aku cari dulu di Google, direct mobil yang 24 jam, muncullah, oh alamatnya di sini, biasanya muncul berupa alamat aja, langsung ada nomor telepon, bisa ditelepon. Nah, artinya yang harusnya dibenerin, kalau mau mempersiapkan bisnisnya, contohnya yang misalnya adalah bisnis direct mobil tadi, ya itu yang harus dipersiapkan. Jadi nggak perlu yang, oh aku harus bikin akun Instagram, harus aku indahin nih, gitu kan. Terus foto-foto mobil yang lagi di direct aku fotoin, nggak perlu gitu loh, karena orang itu nggak yang aku mau cari ini akun direct mobil, aku follow dulu, aku lihat-lihat wah keren ya, wah ada influencernya nih, ceweknya cakep gitu kan lagi direct mobil, nggak seperti itu kan, artinya apa namanya, dia nggak akan dengan sengaja, aku akan follow akun ini dulu supaya someday atau misalnya tahun depan ketika mobil saya mogok, gitu kan, saya akan buka lagi akun Instagram ini, ya belum tentu dia ingat gitu kan. Nah artinya itu yang kita maksud dengan customer journey. Nah jadi kita harus betul-betul tahu dulu gitu ya, setiap produk yang kita jual, cara dia menikmati produk itu seperti apa. Itu yang menentukan platform apa yang akan kita gunakan. Katakanlah kalau mau ngiklan ya, tadi di awal Roy udah sempat jelasin gitu. Kalau misalnya B2B gitu ya, B2B berarti kan yang beli biasanya bukan yang orangnya banyak, bukan kayak retail yang semua orang beli gitu kan. Tapi biasanya betul. Itu lebih ke bosnya nih yang beli nih. Ini orangnya cuma dikit gitu kan, tapi jumlah pembeliannya biasanya besar. Dan yang kayak gini agak susah kalau misalnya kita mau pakai Facebook Ads atau Instagram Ads gitu. Karena behavior dia gimana? Kalau dia mau nyari, katakanlah bisnisnya apa nih? Dia mau cari persewaan alat berat gitu, atau misalnya dia mau beli kayu dalam jumlah besar gitu kan. Apa yang dilakukan? Apakah dia cari di Instagram? Enggak juga. Dia akan cari di Google. Artinya Google search-nya yang harus dibenerin dulu. Gitu kan. Jadi nggak yang tiba-tiba, oh ini aku harus nge-branding nih. Gitu kan. Bisnis kayu ini. Semuanya harus pakai influencer, nggak seperti itu. Artinya tergantung bisnisnya, tergantung dia B2B atau B2C. Secara garis besar sih biasanya kalau B2C sangat cocok ya dengan Instagram dan Facebook. Meskipun nggak semua, tapi kalau kita mau agak mengeneralisasikan ya, biasanya kalau yang B2B itu kan lebih enak, mostly di Google.
Kalau B2C lebih oke di Instagram gitu kan. Iya. Nah, harus tahu bisnisnya dulu, jenisnya apa. Yang kedua, customer behavior-nya seperti apa, cara dia menemukan produknya gimana sampai menemukan. Itu yang harus kita ketahui. Karena artinya kita nggak perlu bikin semuanya lengkap gitu ya. Nggak harus yang, funnel-nya harus ada, Instagram-nya harus ada, website-nya harus ada, funnel-nya harus begini gitu kan. Ini harus otomatis, harus pakai robot, nggak harus begitu. Tapi ada beberapa bisnis lain yang memang mengharuskan untuk, ini harus pakai robot nih, chat-nya, ini harus pakai gini gitu kan. Jadi harus tahu dulu kebutuhan kita seperti apa, kayak gitu. Betul. Mungkin mau menambahkan, Bro Roy? Jadi memang harus disesuaikan ya dengan bisnisnya, dengan bidang bisnisnya. Dan kebetulan digital agensi upbrand.id ini kan selain kita handle ya klien-klien dari luar, kita juga mostly juga handle juga di dalam grup sendiri ya. Jadi company-company yang di grup kita handle. Jadi kita lihat gitu loh. Jadi saya kan ada bisnis distribusi kertas ya kan. Nah, jadi kita handle mulai dari yang namanya Google-nya ya. Jadi kalau kita ngomongin Google berarti kan kita ngomongin yang namanya SEO dan SEM ya kan. SEO, Search Engine Optimization. Jadi kita benerin. Jadi mostly semua, nggak semua kita harus ada budget iklan, nggak semua. Kadang bahkan ada bisnis-bisnis tertentu, ya kan, kategori-kategori tertentu. Advertising penting ya, tapi dengan kita melakukan yang namanya SEO itu udah bagus ya. Jadi SEO dan lebih the best itu SEO plus juga SEM juga jalan ya. Search Engine. Kalau SEM itu Search Engine Marketing, jadi kita beriklan di Google ya, kita pakai yang namanya Google Ads. Kalau SEO kita tanpa beriklan ya, kita tanpa ngeluarin budget, kita bisa langsung masuk ke yang namanya halaman satu Google dengan cara organik tuh. Caranya susah ya, jadi risetnya harus benar ya, kata kuncinya ya kan. Jangan sampai, saya pernah ya, ada klien, saya harus bayar berapa supaya tes saya ini bisa di halaman satu Google. Nah, itu ya, itu susah ya. Sampai, bayar sekian. Ketika ternyata dijalanin ya, gak sesuai. Karena teh di seluruh Indonesia, itu kan company-nya gak cuma satu perusahaan ya, ada yang besar, ada yang gajah-gajah. Ada perusahaan-perusahaan consumer good yang sudah TBK ya kan juga ikut nyemplung di sana ya, ikut masuk di sana ya. Nah, jadi penting banget ya, kita harus tahu SEO, SEM, dua-dua dijalanin. Dan bahkan yang menarik adalah Google itu juga nyediain yang namanya feature buat kita ini yang UKM, namanya adalah GMB, Google My Business. Dan ini efektif. Tentu juga lebih bagus lagi dipakai yang namanya SEO, dipakai juga yang namanya ini ya Google Ads Media Buying-nya juga ya. Tapi dengan GMB sebenarnya kita sudah bisa melakukan yang namanya closing product itu sudah bisa. Jadi ketika teman-teman bikin yang nama GMB, kalau GMB itu Inggrisnya ya, jadi kalau Indonesianya itu Google Businessku ya, Google Businessku ya. Jadi ketika teman-teman bikin yang namanya GMB, itu artinya teman-teman punya website gratis di Google. Walaupun ada .google-nya ya, tapi it's okay ya, coba-coba untuk belajar. Ketika nanti ada customer yang beli, ya kan diminta review. Ini penting banget ya, review kasih bintang 5. Lama-lama kalau teman-teman lakukan itu ya, lama-lama yang namanya rekomend itu ya, itu bintangnya banyak ya kan, yang review banyak, ketika diketik kata kunci produknya teman-teman, itu bisa nomor 1 secara organik ya, secara organik bisa sama dengan ya, bisa sama, kita nggak bisa bilang lebih hebat daripada orang yang bayar Google Ads ya, nggak bisa bilang ya, tentu yang namanya Google kan bisnis ya, nggak mungkin yang gratisan sama yang bayar lebih hebat yang gratisan, nggak mungkin ya. Tapi mungkin bisa lebih terlihat walaupun kita dikepung oleh merek-merek luar, walaupun yang merek-merek luar itu bayar. Tapi kita bisa terlihat gara-gara apa? Menggunakan yang namanya GMB, Google My Business. Nah, teman-teman yang baru mungkin yang pertama dengar, searching aja GMB, Google My Business ya. Itu efektif banget itu. Mungkin Bro Alfred bisa nambahin juga. Saya di Google My Business itu nyambung sih sama yang lihat cerita tadi, misalnya direct gitu, atau ada lagi contoh lain misalnya Aki, sama juga, daripada mesti jualan Aki misalnya harus bikin website yang serba otomatis kayak gitu. Toh juga di ujungnya orang kalau Akinya tekor gitu di tol atau di jalanan jam 2 malam, jam 1 malam,
nggak mungkin juga dia langsung misalnya search Instagram terus nyari dengan keyword tertentu kayak gitu. Atau misalkan dia mau sampai bikin, let's say misalnya ngimpi banget sampai bikin aplikasi kayak gitu khusus untuk pembelian aki kayak gitu. Itu Kejauhan. kejadian beneran sih. Nah, yang dia Karena yang pernah di ada klien pemilik aki yang pernah nanya saya ya, gitu kan. Terus saya bilang nggak usah bikin aplikasi Bu. Benerin Google My Business-nya aja udah selesai kok. gitu. Pasti kan search-nya langsung jual aki 24 jam dekat sini. Udah langsung keluar di Google My Business-nya. Yang reviewnya bagus-bagus, udah bisa langsung diantar, dipasangin. Kurang apa udah. Memang mantap sih Google My Business untuk bisnis-bisnis yang seperti itu ya. Misalnya tukang pijat, ya, kayak gitu juga bisa tuh. Pijat apa nih? Pijat, ya pijat tradisional Pijat Pak. beneran ya? Oh, oke. Biar nggak terlalu serius gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan. Oh iya, itu ada teman-teman dari Bu Sila. SEO itu berarti promo produknya di mana ya, Kak? Sama biar kalau di search lewat Google jadi teratas ya, dari Ibu Sila Nuris. Silakan, Rolet juga boleh. Oke, jadi si SEO itu bukan tempat untuk menjual. Sebenarnya SEO itu bisa dibilang lebih ke teknik ya, kan dia search engine optimization. Jadi sebetulnya untuk kita mengoptimasi untuk kita menjalani SEO ini, sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita lakuin dulu. Ya kan, salah satunya misalnya nih kalau punya website, keywordnya harus dibenerin. Kita harus riset dulu, of course kan. Kayak misalnya tadi ya, kita mau punya service, misalnya service-nya itu misalnya jasa direct mobil tadi misalnya. Nah, kita juga pertama harus punya asumsi dulu. Orang kalau nyari jasa direct mobil itu yang diketik apa? Gitu kan. Kalau misalnya mau nyari aki lagi tekor, yang diketik apa? Apakah aki 24 jam? Ataukah di mana mencari aki? Ataukah apa gitu kan. Nah, tapi biasanya kalau kita search keyword itu dari Google itu biasanya ada beberapa suggestion yang dikasih ketika kita riset ya, bahwa variasi itu kata-katanya kayak gini. Nah, nanti di websitenya itu betul-betul kita bisa sesuaikan. Ada beberapa kata-kata yang harus muncul di website. Salah satunya nih dari keyword. Belum lagi dari backlink-nya. Misalnya kayak sambil nulis artikel di tempat lain gitu kan. Terus linknya diarahkan ke websitenya kita. Jadi ada banyak. Jadi kalau misalnya memang mau belajar lebih dalamnya, browsing dulu. Ya, SEO atau Search Engine Optimization itu prosesnya lumayan panjang sebenarnya untuk SEO. Makanya sebenarnya SEO itu tetap harus dilakukan, tapi sambil itu dilakukan kita harus melakukan campaign yang lain karena butuh waktu yang cukup lama sebetulnya untuk bisa naik. Apalagi kalau ternyata ini satu poin yang tadi kebetulan mungkin kita juga kelewatan ya, belum menyebutin. Waktu kita riset gitu kan, ada beberapa keyword yang memang sudah keruh persaingannya. Ya. Jadi itu ada kelihatan seberapa keruh sih sebetulnya persaingan di bisnis ini gitu kan. Artinya kalau misalnya kayak tadi Roy sempat cerita gitu kan, gimana caranya teh saya bisa nomor 1 nih gitu kan. Padahal dia masuk dalam keadaan kompetitor udah gila-gilaan gitu kan. Susah. Misalnya teman-teman mau punya bisnis ya, let's say hosting dan domain misalnya untuk website. Coba aja teman-teman coba ketik ya jasa pembuatan website apa segala macam itu. Masuk yang keluar dan kata kunci apapun yang keluar cuma satu, Niaga Hoster. Karena dia udah terlalu gede. Mau dilawan gimana pun, yang keluar itu aja, Niaga Hoster, rumah web, dan segala macam. Artinya, harus masuk dengan cara lain, gitu kan. Dia harus dengan keyword yang lain, harus dengan value produk yang lain, supaya kita bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Karena, ini satu tips yang mungkin saya bisa bagi ke teman-teman ya. Customer yang kita pilih itu menentukan produknya seperti apa, gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar dari merek-merek handphone, misalnya nih ya, merek handphone, biasanya kan dia ada keterangan misalnya handphone apa nih, Vivo nih, 48 megapiksel AI kamera gitu kan. Nah, bandingkan sama misalnya Xiaomi gitu. Dia pakai Snapdragon berapa gitu kan. Kamera sensor Sony IMX berapa. Kenapa kok mereka pakai kata-kata yang beda kayak gitu? Karena mereka tahu yang satunya orang nggak ngerti spek. Nggak mungkin dijualin kayak tadi. Snapdragon berapa, prosesor 7 nanometer, dia nggak tahu gitu ya. Yang ini orang yang cuma peduli spek doang. Dia kadang-kadang nggak peduli value yang lain, yang penting speknya tinggi gitu kan. Makanya disebutin speknya. Nah sama, kalau misalnya teman-teman untuk keywordnya terlalu general,
itu akan susah. Misalnya kayak cuman jasa apa deh misalnya deh, jasa pijat gitu doang ya misalnya nih, gitu kan, susah. Gitu. Harus lebih spesifik ya. Entah apapun itu ya. harus harus lebih spesifik karena kita juga harus ngelihat persaingan di situ sudah ada apa enggak. Dan biasanya orang juga orang-orang terutama nih produk-produk tertentu yang punya apa ya customer yang entusias gitu kan, yang dia hobi atas hal tertentu, misalnya hobi jam lah, hobi mobil, hobi apa. Biasanya searchingnya beda, ya kan? Orang yang hobi sama gadget nggak mungkin dia nge-search handphone dengan kamera 48 megapiksel, nggak mungkin. Dia pasti nyari, misalnya nih, dia tahu bahwa keywordnya akan selalu, let's say Snapdragon 865 termurah, gitu kan? Terus, nah jadi itu ada kata-kata yang hanya dikeluarkan oleh market tertentu, itu teman-teman harus cari. Gitu kan. Kalau teman-teman yang sudah lama di satu bisnis tertentu, biasanya ngerti dalam bisnis itu kata-kata apa sih yang paling sering digunakan gitu kan. Gunakan kata-kata yang seperti itu untuk mengurangi kompetisi sehingga teman-teman nggak akan bersaing sama kata-kata yang terlalu general tadi. Gitu. Ini Alfred menghilang tiba-tiba ya. Iya, Oke, mungkin ini ya sinyal. Bro Roy bisa ini ya. sinyal kayaknya. Mau nambahin mungkin Bro Roy? Oh iya, boleh. Jadi memang kita di digital agency itu ya, kita harus lihat ya. Nama-nama juga teman-teman kalau sebelum datang ke digital agency, sesuaiin dengan produknya ya, sesuaiin dengan yang namanya bisnisnya. Ada bisnis-bisnis tertentu yang memang bisa untuk media buying-nya masuk ke Google, B2B ya terutama. Atau ada yang juga yang retail, teman-teman yang retail, yang orang lihat produknya, ini produknya bagus ya, impulse buying ya. Pengen langsung beli produknya. Nah, itu cocok di Facebook, cocok juga di Instagram. Tapi juga, ini saya baru ingat Bro, kebetulan kemarin ini kan saya barusan ngajar ya, ngisi seminar tentang yang namanya Facebook marketing ya, Jadi ternyata ada produk-produk tertentu yang ketika masuk di Facebook itu dibatasi atau dilarang ya, dan dilarang. Ada data-datanya. Jadi contoh kayak seperti suplemen ya kan itu terbatas ya. Suplemen, terus juga layanan dewasa. Nah, konten dewasa seperti pijat minus-minus itu tadi ya. Nah, itu juga ternyata di ini ya, media sosialnya Facebook Group ya. Jadi maksudnya di Facebook, di Instagram, dan WhatsApp belum ada. Ya. Jadi ada produk-produk tertentu yang memang dilarang dan juga memang dibatasi ya. Lalu contoh juga, ini ada juga network marketing. Ya. Network marketing itu susah juga untuk di-approve di Facebook, ya kan? Lalu juga seperti, keuangan, layanan keuangan. Nah, seperti kayak Forex dan lain-lain. Ya. Itu juga produk yang susah. Betul, yang susah untuk diiklankan di Facebook atau di Instagram. Jadi jangan sampai ketika teman-teman datang ya, pokoknya saya mau iklan di Instagram, tapi produknya nggak sesuai ya. Bisa apa ya kan? Jadi yang punya media Facebook ya. Jadi harus dicari cara-cara alternatif. Kalau misalnya teman-teman seperti itu, biro jodoh, sebenarnya listnya banyak sih. Ada alkohol, jodoh, game online, perjudian, nah, apotek online, Dan termasuk ini ya, maksudnya di setiap tadi kan disebutnya ada banyak tuh beberapa yang memang susah masuk ya. Bahkan di satu area aja itu masih banyak aturannya lagi, gitu kan. Sebenarnya yang kita juga sering tahu tuh biasanya ada beberapa klien yang sering kena ban iklannya, karena dia nggak tahu aturan-aturan itu. Let's say katakanlah di dalam bidang fitness nih, itu tidak boleh ada foto before after, karena itu bisa jadi body shaming, gitu kan. Bisa jadi body shaming, berpotensi untuk ke arah situ, sehingga foto before after tuh udah langsung ketolak gitu ya. Jadi selain tadi ini ada beberapa jenis bisnis yang memang udah jelas-jelas susah, masuk pun masih ada aturan lagi nih. Aturan yang lebih detail tentang konten yang boleh gitu kan. Terus kita juga kadang-kadang harus, artinya tetap teman-teman harus baca ya, karena kita sebagai agensi juga kita nggak mungkin kita hafalin semua, kita juga baru baca tergantung sama produk yang masuk gitu kan. Biasanya produk yang masuk ini nih, kita harus baca dulu aturannya, gitu kan. Oh, ternyata di bisnis ini nggak boleh begini. Dan aku baru tahu kemarin ternyata di bisnis makanan menunjukkan daging mentah yang dipotong itu berpotensi untuk di-ban loh. Oh, juga bisa ya? Kita juga baru tahu. Jadi kayak, oh ya, kita juga baru tahu. Karena kebetulan ada orang yang
ada orang yang nanya gitu kan, kok saya di ini ternyata sudah dilihat ada aturan yang seperti itu gitu kan. Terus terlalu sering mencantumkan link gitu, misalnya kayak mau live di Zoom, terus linknya langsung dicantumkan gitu kan, atau link pendaftaran langsung muncul di dalam caption, itu juga bisa cenderung mudah di ban. Karena kan sebetulnya kayak Facebook dan Instagram pengennya mereka tuh link nggak boleh ada dalam caption, linknya harus di tombol learn more gitu kan, atau visit, karena mereka pengen kita ngiklan kan. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa yang teman-teman yang ada mungkin ada yang harus teman-teman perhatikan juga kalau misalnya termasuk aturan-aturan. Artinya kalau misalnya nanya ke agensi juga nggak semua agensi hafal, karena kita sebetulnya yang kita urusin bukan administrasinya ya. Kita fokusnya di bisnisnya sebenarnya. Ada kemarin beberapa klien yang gitu, Mas bisa nggak diberesin? Wah kalau gitu sih mending kontak Facebooknya langsung sih, gitu kan. Karena ini masalah administrasi ya. Gitu, bukan soal bisnisnya gitu. Itu kejadian sih di Step Zero, ada yang datang minta diberesin administrasinya gitu. Betul. Jadi kalau yang disebutin sama Bro Len ini benar banget ya. Jadi kayak foto before after, ini ada aturannya ya. Jadi iklan ini saya bantu bacain ya buat teman-teman yang jualannya, jangan langsung ini ya belak-belakan before after. Kenapa? Bunyi aturannya seperti ini. Iklan tidak boleh memuat gambar sebelum dan sesudah, ya kan? Atau gambar yang memuat hasil yang tidak terduga atau belum pasti. Nah, atau konten iklan tidak boleh menyiratkan atau berupaya menimbulkan persepsi diri yang negatif guna mempromosikan produk diet. Nah, ini buat teman-teman yang jualan produk diet, penurun berat badan atau produk terkait kesehatan lainnya ya, termasuk suplemen dan lain-lain ya. Sebenarnya kita bisa baca ya. Baca Facebook itu sudah memberikan yang namanya kebijakan ya periklanan. Teman-teman bisa akses di ini, saya bantu untuk sharingkan di www.facebook.com/policies ya, jadi POLICIES/ads ya, ADS ya. Jadi di sana dijelasin sama Facebook yang bisa yang seperti ini, yang nggak bisa yang seperti ini. Nah, ya betul juga kata Bro Led ya. Jadi nggak semua digital agency juga paham ya yang namanya aturan-aturan seperti ini ya. Diyayain aja ya. Tiba-tiba yang penting bayar ya kan, tapi ketika jalan akhirnya nggak sesuai. Kita kan nggak pengen seperti itu ya. Kita pengennya kan betul ya. Jadi klien happy ya kan, produknya juga lari. Jadi win solution. Yang namanya bisnis itu kan win solution supaya bisa long term ya. Daripada cuma satu proyek ya kan, untungnya cuma mungkin 20% ya kan, atau 30%. Long term ya. Untungnya bisa ratusan ya, bisa ribuan persen. Nah, kliennya juga happy, produknya laris ya, masuk di gudang habis. Nah, itu dipromosikan akhirnya ke teman-temannya sesama pengusaha yang lain. Itulah tujuan dari digital agency. Kita bantu teman-teman untuk melariskan produknya teman-teman, dan kita juga bantu teman-teman untuk jadi pebisnis online, pebisnis digital. Itu dari saya. Oke, mungkin karena waktunya juga udah mepet ya, jadi saya mungkin habis ini saya kasih beberapa tips terakhir dari saya, habis ini mungkin ditutup sama Bro Roy juga gitu kan. Karena kalau misalnya lebih dari 1 jam, nggak bisa kita repost story nanti, jadi kita harus segera mengakhiri sebelum 1 jam ya. Oke, jadi kalau dari saya, pertama teman-teman itu kalau misalnya katakanlah mau campaign, jangan terburu-buru kayak langsung punya kesimpulan di awal bahwa aku harus ngiklan dulu, aku harus pakai influencer dulu gitu kan. Karena setiap bisnis itu harus dilihat dulu. Pertama teman-teman harus tentuin dulu buat siapa produknya teman-teman atau jasanya. Gitu kan. Dari situ teman-teman bisa membayangkan bahwa cara customer ini mencari produknya sampai dia menikmati seperti apa. Itu yang sebetulnya menentukan. Karena bisa jadi ternyata kalau di Facebook tidak efektif, tapi di Google lebih efektif. Atau mungkin di Google dan Facebook tidak efektif, atau di Instagram juga nggak efektif, tapi di TikTok efektif gitu. Kita nggak pernah tahu. Ya. Bisa jadi ada media-media lain yang lebih bagus gitu ya. Dan kita juga nggak harus ngiklan. Kayak tadi ya, dan dengan Google My Business kita bisa sebetulnya ya sudah kita pakai konvensional dulu, tapi dari orang yang datang kita manfaatin testimoninya ya kan untuk meningkatkan reviewnya sehingga dia bisa lebih mudah ditemukan. Atau kalau misalnya pakai Facebook website-nya dipasangin Facebook Pixel, algoritmanya dari Facebook itu. Jadi kalaupun ada customer yang datangnya secara konvensional nih, nawarin dia datang, disuruh ngisi datanya itu masuk. Sehingga dari data itu kita bisa lakukan
apa ya? Tadi kita nggak sempat bahas juga ya, karena terlalu mepet. Ada lookalike audience. Iya, betul. Klien-klien yang mirip dengan klien yang sebelumnya. Jadi nggak harus dari iklan, tapi bisa jadi dari manual. Yang penting intinya database gimana saya tetap bisa masuk. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Kalau misalnya nggak tahu harus gimana pertama, bisa datang ke agensi. Itu kan bisa ke saya, ke siapa di stepzero.id atau ke Bro Roy ya di abrand.id. Gitu kan. Kita akan bantu untuk tanya-tanya dulu nanti di awal pasti customer segmennya siapa gitu kan. Terus bisnisnya gimana, value produknya apa, marginnya berapa. Kita bantu untuk memperjelas dulu bahwa, oh ternyata ini minus loh. Nggak bisa nih pakai yang iklan konversi karena terlalu mahal. Gimana kalau caranya begini? Kita akan kasih beberapa alternatif di situ. Kira-kira begitu. Mungkin dari Bro Roy bisa mau menambahkan? Jadi begitu ya. Jadi yang pertama yang terpenting dari kita adalah riset ya. Riset itu nomor 1 ya. Yang kedua, kita juga gunain digital agency, itulah gunanya digital agency, supaya teman-teman nggak boncos ya iklannya ya. Daripada teman-teman coba-coba sendiri, udah budget ya kan, sekian juta ya kan, udah budget 10 juta, 20 juta, habis sia-sia, lebih baik gunain yang namanya pihak ketiga yang sudah memang berpengalaman di bidang itu ya. Yang sudah jam terbangnya udah banyak ya kan, yang sudah iklanin media buying itu bukan bunyinya udah jutaan ya, tapi udah mungkin puluhan, ratusan, atau bahkan miliaran ya, untuk iklan ya. Itu kan pengalaman bisa ada di situ ya. Jadi, lebih baik teman-teman gunain digital agency, karena tugas kita lah yang bantu teman-teman. Kita akan bikin ini ya, panelnya. Kita akan bikin ini namanya customer journey-nya teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa jualannya laris. Jadi, bukan berarti daripada aku bagi keuntungan, bagi profit, ya kan, bayar lagi ke digital agency. No. Itu gunanya konsultan ya, untuk membantu teman-teman mencapai ketujuannya teman-teman. Contoh kayak teman-teman ke dokter ya kan, kenapa? Karena sakit, lebih baik obatin sendiri, ya nggak bisa teman-teman ya. Jadi ada pihak di luar yang profesional, yang memang sudah di bidang itu, yang bantuin teman-teman. Tugas kita ya, biarkan kita digital agency, saya upbrand.id, dan Broled juga ada stepzero.id, kita bantuin teman-teman supaya apa? Supaya bisnisnya jalan ya kan, dan juga produknya laris tanpa harus keluar biaya yang jauh lebih besar alias boncos. Itu dari saya. Sukses selalu buat teman-teman. Oke. Salam. Jangan lupa follow ya, by the way. Ya, itu saya udah follow tulis ya. Bisa follow @stepzero.id. Ada Ted Kesyava, ada Mr. Roy Digital, dan ada Alfred Baldwin yang tadi udah cabut duluan. Karena ternyata lampunya mati di rumah. Oh iya. Itu lagi jelek. Oke. Yo, iya benar bro. Oke, thank you banget buat semua yang join hari ini. Thank you banget buat Bro Roy karena udah mau berbagi hari ini. Berbagi banyak banget hari ini. Sama-sama buat Bro. Semoga kita bisa saling kerjasama terus nanti bro ya. Siap. Kita akan open untuk partnership-nya. Terima kasih. Oke, thank you guys. Good night. Thank you. Teman-teman juga. Thank you.